kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Nggak ada lagi pikiran ini dan itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, Pak. Itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim. Kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang, Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat, pakai apa, Pak? Malaikat cocok logi pakai teks? Gak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat gak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis, dia kan nyusun doang, Pak. Bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal 2 seharusnya. Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Dan dia nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani, berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu, Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai rohani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir. Itu jalan tol kepada Allah, Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa, Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air tak ngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami. Itu bisa gitu, Pak, ntar. Tapi gimana caranya? Serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman, Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah, ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf.